Darmawan. Baiklah, kita persilakan kepada Ustaz Muammar sekaligus memimpin doa untuk membuka perkuliahan kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat guru kita Ibu Hajjah Siti Sagirah, semoga Allah senantiasa memelihara beliau, menjaga beliau, dan Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan Allah senantiasa memelihara keturunan beliau dari segala macam penyakit dan bahaya, dan Allah manfaatkan ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama bertawasul menggunakan surah Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari menjelang siang ini Allah berikan keberkahan dan manfaat di dalamnya, dan menjadikan itu sebuah bekal untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, siapa pemakalahnya? Saya minta tolong Pak Bisma. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita akan belajar model penelitian tafsir. Berbicara tentang tafsir, pastinya kita harus berbicara tentang Al-Quran. Ketika kita melihat Al-Quran, maka Al-Quran itu adalah hukum pertama bagi umat Islam atau bagi pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Sebuah hukum, sebuah kanun, pastinya kita harus paham dengan hukum itu biar bisa menerapkan atau menjalankan hukum-hukum itu sesuai dengan si pembuat hukumnya, yaitu Allah. Ketika seseorang menjalankan hukum itu tapi tidak tahu, tidak paham tujuan daripada hukum itu, atau tidak tahu penerapan atau menjalankan hukum itu, maka mungkin akan terjadi kesalahan besar. Nah, di dalam memahami hukum tersebut yaitu Al-Quran, sumber hukum tersebut yaitu Al-Quran, orang-orang itu pada berbeda. Ada yang hanya memahaminya secara dangkal atau secara global saja, ada yang secara terperinci. Yang memahaminya secara dangkal ya mereka orang-orang awam yang mungkin ya belajarnya hanya terbatas saja. Namun yang memahami secara terperinci, bahkan setiap hurufnya bahkan ia teliti, asbabun nuzul, setiap katanya, susunan katanya, mereka teliti, mereka pelajari, itulah mereka-mereka yang disebut talibul ilm atau cendekiawan. Nah, mereka yang mendalaminya, mendalami Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu biasanya mendalaminya dengan cara menafsirkannya. Nah, maka ketika kita ingin mendalami Al-Quran, maka harus dengan cara menafsirkannya. Itu adalah cara yang terbaik. Maka kalau mau dilihat dari susunan keilmuan yang tertinggi,
dari sudut pandang agama Islam, yaitu adalah ilmu tafsir, karena ilmu yang mempelajari hukum yang tertinggi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin berbicara tentang tafsir, maka sebaiknya kita mengerti dulu apa sih itu tafsir, apa fungsinya, dan kenapa sih muncul penelitian tafsir. Kalau dulu di zaman Nabi ada nggak tafsir gitu. Jadi kan tafsir itu, apalagi pembukuannya itu di zaman-zaman setelah tabi'in itu mulai ada pembukuan-pembukuan. Kalau di zaman dulu itu tidak terjadi seperti sekarang. Mungkin slide selanjutnya, Ustaz. Maka pembahasan kita pada saat ini itu model penelitian tafsir itu dibagi menjadi 3, pengertian dan fungsinya. Maksudnya pengertian dan fungsi tafsir, latar belakang penelitian tafsir, kenapa ada penelitian tafsir atau kenapa itu tafsir muncul. Kemudian yang ketiga, model penelitian tafsir yang akan dilanjutkan nanti oleh gurunda kita Ustadz Darmawan. Ya, selanjutnya. Pengertian tafsir terbagi menjadi 2, ada bahasa dan istilah. Secara bahasa, ini mungkin kita harus mendalami bahasa Arab ya. Dari nas yang saya baca ya, atau dari makalah yang saya baca, dari rujukan yang saya baca, saya dapat menyimpulkan dari beberapa pendapat para ulama yang menafsirkan atau memberikan pengertian tafsir secara bahasa, maka disimpulkan bahwa sebenarnya tafsir, kata-kata tafsir itu diambil dari fasaro, al-fasru, nanti masdarnya itu al-fasru. Ada juga yang mengatakan diambil dari kata as-safru. Kenapa diambil dari kata as-safru atau safaro? Itu dipindahkan, yang seharusnya fa, sa, ro, fa, sin, ro, itu dipindahkan huruf sinnya ke depan, sa, fa, ro, gitu. Safaro yasfuru, itu kalau mau ditasrif, safaro yasfuru. Tapi kalau al-fasru dari kata fa, sa, ro, fasaro yafsuru, ala wazni atau mengikuti wazan nasara yansuru, boleh juga fasaro yafsiru, mengikuti wazan nasara doroba yadribu. Kalau fasaro yafsiru boleh juga, fasaro yafsuru boleh juga. Nah, kalau ini dari segi nahunya. Dari kata fasaro yafsuru atau fasaro yafsiru ini dengan ditambahkan tad'if atau tasydid di tengah-tengah atau pada ainul fi'linya, mungkin yang pernah belajar bahasa Arab, itu maka bunyinya bukan lagi fasaro, tapi fassaro yufassiru, akan muncul masdar tafsiron. Tafsir inilah, kata-kata tafsir inilah yang sudah mengindonesia di telinga kita. Bahkan sebagian buku saya lihat itu tidak lagi menggarismiringkan kata-kata tafsir, karena itu resapan sudah yang dari bahasa Arab yang sudah diindonesiakan. Tapi yang masih ada juga yang menggarismiringkan, yang artinya itu masih bahasa Arab, tapi ditulis dalam Latin Indonesia. Nah, kemudian as-safru safara yasfuru nanti juga akan menjadi fassara yufassiru setelah dipindahkan kembali, yang sinnya di depan kembali ke tengah, jadi fassara yafsuru, dan ditambahkan tad'if atau tasydid di tengah-tengahnya. Yang mana arti kedua-duanya itu adalah mengungkap sesuatu yang tidak jelas, memperlihatkan sesuatu yang terlindung. Misalnya fasaratil mar'atu, artinya safaratil mar'atu itu artinya bisa dikatakan perempuan itu mengungkap cadarnya. Nah, gitu. Namun dari dua pendapat ini, al-fasru atau as-safru, yang kedua-duanya nanti akan menjadi tafsir, itu memiliki makna yang sangat mendasar, yang berbeda. Jadi kata beberapa yang berdasarkan rujukan yang kami baca, al-fasru itu mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi tapi berbentuk abstrak, tidak terlihat oleh indera mata. Misalnya kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ dibalik, bukan na'buduka wa nasta'inu bika, tapi maf'ul bihnya dikedepankan. Itu, nah, untuk mengungkap rahasia kenapa dikedepankan hanya kepadamu, bukan aku menyembah kepadamu, tetapi kepadamu kami menyembah, kepada engkau kami menyembah. Itu dibalik,
itu salah satu yang tersembunyi di balik itu bahwa di situ ada al-qasru, mengkhususkan penyembahan itu hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Nah, jadi mengungkap pengkhususan yang ada di dalam ayat tersebut, yang pengkhususan ibadah kepada Allah diungkap dengan metode tafsir, dengan ilmu ma'ani tadi itu, maka pengungkapan itu tidak bisa ditangkap oleh indera mata, maka dikatakan fasaro. Tetapi mengungkap sesuatu yang bisa ditangkap oleh indera mata, maka kita tidak bisa mengatakan fasaro yafsuru, tapi safara yasfuru. Seperti di dalam bahasa Arab, safaratil mar'atu artinya perempuan itu membuka cadarnya sehingga nampak mukanya, artinya penampakannya itu bisa ditangkap oleh indera mata, penglihatan kita. Nah, itulah makna daripada tafsir dari segi bahasa. Namun kalau dari segi istilah tafsir, ketika sudah ditarik dalam istilah agama Islam, maka itu bermakna luas. Di sini saya mengambil dua pendapat Abu Hayyan dengan Az-Zarkashi. Abu Hayyan lebih terperinci bahwa ilmu tafsir itu adalah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran. Jadi kalau dikatakan ilmu berarti semua ilmu, tetapi di sini dikhususkan yaitu ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafaz-lafaz Quran. Jadi di dalam tafsir pun itu nanti akan dijelaskan penyebutannya, cara penyebutan Al-Quran itu, ayat-ayatnya ini bersangkutan dengan ilmu qiraat. Bahkan kalau kita buka tafsir Jalalain yang tafsir paling tipis mungkin ya, itu di beberapa ayat dijelaskan bahwa di sini ada perbedaan qiraat, kalau qiraatnya begini artinya begini, kalau begini artinya begini. Namun pada hakikatnya tujuannya sama. Dan dengan lafaz-lafaz, indikator-indikatornya, masalah hukum-hukumnya, nah itu dibahas semuanya di dalam ilmu tersebut, baik yang independen ataupun yang berkaitan dengan yang lain. Lafaz tadi ketika berdiri sendiri maka dibahas di dalam ilmu sorof, tetapi ketika lafaz tersebut berkaitan dengan yang lain maka dibahas di dalam ilmu nahwu, bahkan juga bisa dibahas di dalam ilmu ma'ani ataupun ilmu badi, bahkan ilmu yang satunya lagi itu al-bayan, serta tentang makna-maknanya yang berkaitan dengan kondisi struktur lafaz yang melengkapinya. Nah, di sini berarti ilmu tafsir juga itu di dalamnya dibahas tentang majaz, makna hakiki dan makna majazi. Ya, tentang makna-makna yang terkait dengan kondisi struktur. Struktur kalimatnya seperti ini. Oh, berarti ini kata-katanya maknanya majazi, sehingga tidak bisa diterjemahkan secara letterlek bahwa ini seperti misalnya Allah itu memiliki tangan. Nah, itu kan berbeda pendapat para ulama kita menafsirkan. Apakah maknanya tangan hakiki atau tangan di situ majazi. Allah meninggikan langit dengan tangannya. Nah, di situ berbeda pendapat. Nah, disitulah bermain para mufassir. Entah dia menafsirkan yadun di situ adalah makna hakiki atau majazi, semuanya dibahas. Atau hal-hal yang melengkapi ilmu tersebut, artinya yang melengkapi keilmuan tersebut seperti asbabun nuzul, kemudian an-nasikh wal mansukh dan lain-lain sebagainya yang sudah pernah mungkin kita bahas juga dengan guru kita. Tetapi menurut Az-Zarkashi bahwa istilah tafsir ini artinya adalah ilmu yang memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menerangkan makna-maknanya, tapi tidak sebatas maknanya, juga mengeluarkan hukum daripada ayat tersebut dan mengambil hikmah-hikmah yang terdapat di dalam ayat tersebut. Maka sebuah cerita, kalau kita buka surah Yusuf, itu dari awal sampai akhir kita mendengar sebuah cerita, novel yang tidak ada, bukan novel sih, kalau mau dikatakan novel ya enggak bisa, karena itu ayat Al-Quran. Tapi itu adalah cerita yang Allah ungkapkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam dari awal surah sampai akhir surah. Itu sungguh sangat luar biasa. Nah, mungkin kita hanya bisa mengambil hukum sedikit, tapi hikmah yang dibalik cerita yang Allah sampaikan di dalam surah tersebut itu banyak.
Begitupun dengan kisahnya Ashabul Kahfi, kisahnya Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan seorang yang saleh, walaupun tidak disebutkan namanya di dalam situ, walaupun di dalam Al-Quran, namun beberapa mufassir mengatakan itu adalah Nabi Khidir. Nah, itu mungkin tidak ada hukum yang banyak, tidak ada hukum yang banyak, walaupun ada, misalnya di situ kan Nabi Khidir katanya membunuh anak, gitu kan. Jadi hukumnya mungkin kita bisa mengambil hukum di situ, tapi tidak banyak hukum, namun lebih banyak hikmah-hikmahnya yang bisa kita ambil. Tapi di ayat yang lain mungkin yang kita ambil banyak sekali hukum-hukum, misalnya tentang di surah Al-Baqarah itu dimasuk di juz 2 kita mendapati ayat-ayat yang berbicara tentang at-thalaq, perceraian. Itu hukumnya ini, hukumnya ini. Begitupun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu juga kita mendapati sebuah hukum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, itu kita dapati hukum qisas. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Itu juga kita dapati hukum mendatangi sholat Jumat dan meninggalkan jual beli. Nah, di beberapa ayat kita mendapati hukum, tapi di beberapa ayat kita mendapati hikmah. Tapi awalnya kita semuanya menerangkan makna. Ketika maknanya itu sudah terang, gamblang, dari segala sudut kita sudah pelajari, baik itu dari segi lafaznya, terus lafaz itu ketika digandengkan dengan lafaz yang lain, kemudian makna yang tersembunyi di dalamnya, kemudian sudah muncul, kita juga teliti dari historisnya, dan lain-lain sebagainya, an-nasikh wal mansukhnya, sehingga kita dapat mengambil sebuah hukum dan hikmah. Itu pendapat Az-Zarkashi dibandingkan dengan Abu Hayyan. Nah, selanjutnya, sehingga ketika kita sudah berbicara tentang fungsi, berbicara tentang pengertian daripada tafsir itu, baik secara bahasa ataupun istilah, maka di sini saya menyimpulkan sebenarnya fungsi daripada tafsir ini apa sih? Fungsi daripada tafsir ini, dari pengertian tafsir baik secara bahasa ataupun secara istilah, dapat disimpulkan bahwa fungsi utama tafsir adalah menjelaskan makna-makna ayat Al-Quran serta mengeluarkan hukum dan hikmah-hikmahnya, yang mana makna dan hukum serta hikmah yang lahir dari penafsiran tersebut diharapkan sama seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak sama persis sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, setidaknya mendekati yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka juga saya pernah tadi malam saya membaca bahwa yang paling paham dengan ayat Al-Qur'an dan yang paling paham tujuan dan maksud setiap ayat Al-Qur'an ya Allah. Gitu. Maka dengan dalil seperti ini pun, ketika Mas Ahok itu dulu berkata yang sampai ada demo berjilid-jilid itu kan ngelesnya yang paling paham dengan maksud kata-kata Ahok ya yang mengucapkan. Kita tidak boleh menafsirkan sesuai dengan nafsu kita untuk menumbangkan lawan politik. Nah, banyak yang menggunakan dalil seperti itu. Dan memang benar bahwa ayat Al-Quran Allah yang mengatakan, maka berarti yang paling paham dengan ayat Al-Quran itu tujuannya, maksudnya, fungsinya adalah Allah. Nah, tapi manusia ini berusaha untuk semaksimal mungkin untuk memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya, sehingga maksud dan tujuan Allah dia bisa tangkap, kalau bisa persis, kalaupun tidak bisa persis, setidaknya mendekati yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu pengertian fungsi daripada tafsir kalau disorot daripada pengertian tadi. Kemudian kita lanjutkan, kenapa tafsir itu lahir? Sebenarnya jawabannya singkat sekali, karena Nabi Muhammad SAW meninggal, wafat. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Itu kan ayat yang dibaca salah satu khalifah ketika beliau meninggal. Nah, kenapa tafsir itu muncul, penelitian tafsir itu muncul? Karena Rasulullah SAW meninggal. Kenapa? Karena kalau waktu beliau masih hidup, para sahabat itu ketika menemui ayat yang kurang difahami, beliau langsung, mereka itu para sahabat langsung bertanya kepada beliau. Dan beliau pun menjelaskan secara gamblang dan terperinci maksudnya. Karena Nabi Muhammad dihadirkan sebagai Rasul dan Nabi utusan Allah itu sebagai penjelas terhadap Al-Quran ini. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa kana khuluquhul Quran.
bahwa akhlaknya Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Jadi kalau mau melihat Al-Quran berjalan, ya lihatlah Nabi Muhammad. Pada saat itu sahabat langsung bertemu, jadi tidak perlu membaca tafsir. Dan karena pada saat ini memang tidak ada, apalagi tafsir berjilid-jilid kayak sekarang. Jadi mereka langsung bertanya kepada sumber ilmu itu, yaitu Nabi Muhammad. Tapi ketika tatkala beliau meninggal pada saat itu, maka para sahabat ini tidak ada lagi tempat, kehilangan tempat untuk bertanya. Ketika mereka kehilangan untuk bertanya tentang ayat-ayat ini, maka mereka harus berijtihad, melakukan ijtihad untuk menafsirkan, memahami makna-makna daripada ayat Al-Quran tersebut. Ya pastinya dengan metode-metode tertentu. Maka kalau mau dikatakan ilmu yang paling pertama, ilmu ilmiah yang paling pertama itu yang dikaji, ya ilmu tafsir ini yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat dalam ijtihad mereka dengan menggunakan tafsir bil hadis gitu kan, tafsir Al-Quran bil hadis dan lain-lain sebagainya sesuai dengan ijtihad dan kemampuan mereka. Sehingga dari kalangan para sahabat itu muncul para mufassir-mufassir seperti Khulafaur Rasyidin. Namun yang paling menonjol dalam keilmuan adalah Ali bin Abi Thalib dari empat Khulafaur Rasyidin tersebut. Kemudian Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Zubair. Mereka ini adalah para mufassir-mufassir, para hafiz-hafiz di zaman hafiz-hafiz di zaman Rasul. Ketika Rasul meninggal, mereka menjadi para mufassir, penjelas-penjelas daripada mereka lah yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an ini kepada para sahabat yang lain yang belum terlalu paham. Nah, kemudian dari para sahabat ini turun ke para tabi'in melakukan ijtihad. Dari para tabi'in ini ada Sa'id bin Jubair, Mujahid bin Jabr di Makkah yang berguru langsung kepada Ubay bin Ka'ab. Terus di mana ini? Di Irak juga ada beberapa ulama tafsir, Hasan al-Basri, Amir Asy-Sya'bi di Irak yang berguru langsung kepada Abdullah bin Mas'ud. Yang Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Rasul. Kemudian para tabi'in belajar kepada para sahabat ini sehingga ilmu tafsir ini terus turun menurun. Dengan berakhirnya di zaman tabi'in ini, lepas ke zaman tabi'in ini semakin berkembang ilmu tafsir. Semakin berkembang ilmu tafsir karena kehidupan yang semakin modern, kemudian kemajemukan masyarakat menjadikan ilmu tafsir ini semakin berkembang. Artinya banyak permasalahan-permasalahan yang di zaman Rasulullah, di zaman sahabat itu tidak ada, kemudian sekarang ada, itu harus dijawab dengan, untuk menentukan hukumnya harus dijawab dengan ayat Al-Quran. Jika tidak, itu dengan hadis. Jika tidak, maka menggunakan yang lain, ijma ataupun qiyas. Walaupun pada hakikatnya qiyas itu pun sebenarnya kembali kepada Al-Quran, tetap menggunakan Al-Quran. Mungkin itu saja dari saya, selanjutnya bisa dilanjutkan sama Ustadz Darmawan. Baik, sebelumnya kami minta tolong kepada Ustadz Fauzan. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan dan mungkin penjelasan yang telah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Tasmi itu cukup luar biasa. Sudah memberikan ilmu yang banyak mengenai tafsir ya. Di sini kami hanya sekedar memaparkan satu materi saja selain daripada yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Muhammad Tasmi, yakni model-model penelitian tafsir. Di sini kami mengangkat 3 tokoh yang luar biasa yang mungkin sebagian atau salah satu dari tokoh itu sudah sangat kita kenal sekali. Mungkin yang pertama yaitu dari mungkin nama lengkap beliau itu Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab. Nah, kami kurang lengkap menulis di situ, hanya menulis Haji Muhammad Quraish Shihab saja. Yang kedua Ahmad Asy-Syarbashi dan yang ketiga Syekh Muhammad Al-Ghazali.
Baik, lanjut di slide selanjutnya. Yang pertama, model-model penelitian tafsir yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab. Beliau memang lahir di tahun 1945. Kita kenal sekali beliau itu pakar di bidang tafsir. Bahkan beliau terkenal sebagai pakar se-Asia Tenggara karena beliau banyak sekali melakukan penelitian terhadap berbagai karya-karya ulama terdahulu di bidang tafsir. Dan adapun aspek-aspek yang diteliti oleh Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab ini, yang pertama, yakni aspek dari periodisasi pertumbuhan dan perkembangan tafsir. Sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Ustaz Muhammad Tasbih, di mana pada saat Al-Quran diturunkan, Rasulullah SAW itu sebagai mubayyin, ya, orang yang langsung menjelaskan kepada para sahabat tentang arti kandungan makna yang ada dalam Al-Quran. Khususnya mungkin menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami atau samar-samar. Maka keadaan ini berlangsung sampai dengan Rasulullah wafat. Sementara itu setelah Rasulullah wafat, sahabat itu ada pula yang menanyakan beberapa masalah, khususnya mungkin sejarah-sejarah Nabi atau kisah-kisah yang tercantum dalam Al-Quran kepada tokoh-tokoh ahlul kitab yang mungkin sudah masuk, ya mungkin, tapi sudah masuk Islam, seperti Abdullah bin Salam itu, atau Ka'ab al-Ahbar dan lain sebagainya. Jadi gabungan dari tiga sumber tadi, mulai dari penafsiran Rasulullah, penafsiran para sahabat, serta penafsiran tabi'in, dikelompokkan menjadi satu kelompok yang dinamakan dengan tafsir bil matsur. Mungkin kemarin sudah kita pelajari sama-sama beberapa pertemuan yang lalu, bahkan di semester 1 sudah kita pelajari bersama juga. Menurut hasil penelitian dari Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, jika tafsir dilihat dari segi penulisannya atau kodifikasinya, dibagi menjadi 3 periode yang kita tulis di situ. Periode pertama yaitu periode masa Rasulullah SAW, di mana tidak hanya Rasulullah, sahabat, dan permulaan tabi'in, di mana tafsir belum tertulis dan secara umum periwayatan ketika itu tersebar secara lisan saja. Jadi hanya dari Rasulullah, hanya dari sahabat, dan juga permulaan tabi'in. Belum dibukukan baik Al-Quran ataupun ataupun hadis, belum dibukukan dari periode 1 ini. Lanjut di periode kedua, itu bermula dengan kodifikasi hadis secara resmi pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Mungkin kita kenal sejarah penulisan hadis itu terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz tahun 99 sampai 101 kalau nggak salah itu. Dan disitulah hadis dan penafsirannya ditulis secara sistematis. Dan adapun yang periode ketiga, yakni dimulai dengan penyusunan kitab-kitab tafsir secara khusus dan berdiri sendiri. Sementara ahli menduga dimulai oleh Al-Farra kalau nggak salah itu, tahun 207, dengan kitabnya yang berjudul Ma'ani Al-Quran. Baik, yang kedua yaitu aspek yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab, yakni macam-macam metode penafsiran Al-Quran. Yang kita ketahui bersama, menurut Al-Farmawi, metode tafsir dibagi menjadi 4 macam yang telah kita pelajari sama-sama, yakni yang pertama metode tahlili, kedua ijmali, ketiga mukrin, dan yang ketiga maudhu'i. Yang mana mungkin sudah dijelaskan oleh teman-teman, kami hanya sekedar membahas selentingannya saja. Yang pertama metode tahlili, itu suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat Al-Quran secara seluruh aspeknya dijelaskan. Yang kedua yaitu metode ijmali. Metode ijmali ini metode yang digunakan atau disebut juga metode secara global, karena cara menafsirkannya ayat-ayat Al-Quran dengan menunjukkan kandungan secara global. Yang selanjutnya metode muqarrin, yakni suatu metode tafsir Al-Quran
yang dilakukan dengan cara membandingkan ayat Al-Quran yang satu dengan yang lainnya. Yang dimana ayat-ayat yang mempunyai kemiripan redaksi dalam 2 ayat ataupun lebih. Mungkin kita kenal surah Al-Anfal sesuai dengan yang saya share di makalah saya itu surah Al-Anfal dengan surah Ali Imran. Surah Al-Anfal ayat 10 dengan surah Ali Imran ayat 162 kalau nggak salah. Di situ Allah menjelaskan wa ma ja'alallahu illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim. Antara surah Al-Anfal dengan surah Ali Imran itu bunyinya sama seperti itu. Cuman yang membedakan kalau surah Al-Anfal illal busyra wa litatma'innah. Tapi kalau di surah Ali Imran illal busyra lakum. Jadi bedanya di situ aja. Kalau di An-Anfal itu lakumnya tidak ada, tetapi kalau di surah Ali Imran lakumnya ada. Sama di kalimat juga illa min indillah innallaha. Kalau di surah Ali Imran illa min indillah dan tidak menggunakan innallaha. Langsung Allah indallahi di situ kalimatnya. Artinya memang ini 2 ayat yang sama tetapi 2 peristiwa yang berbeda. Kalau Al-Anfal ayat 10 itu terjadi atau menjelaskan tentang perang Badar. Ya, perang Badar di mana kalimat innallah itu sesungguhnya innanya itu sesungguhnya mungkin menafsirkan tentang ketauhidan ya. Kalau nggak salah seperti itu. Sedangkan yang di mana di surah Ali Imran tidak menggunakan innah itu tidak ditafsirkan tidak memerlukan suatu ketauhidan di sana karena memang jumlah pasukan Islam yang pertama di perang Uhud itu yang di surah Ali Imran jumlah muslim sudah banyak dan pasukannya pun juga sudah banyak, berbeda dengan perang Badar. Kalau perang Badar itu umat Islam masih sedikit dan jumlah pasukan juga sedikit di situ. Jadi betul-betul mengajarkan tauhid di surah Al-Anfal. Kalau di surah Ali Imran tidak terlalu diajarkan mengenai tauhid. Terus yang keempat yaitu metode maudhu'i. Metode maudhu'i itu disebut juga metode tematik, menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai maksud yang sama, dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi. Baik, kita tolong di slide selanjutnya, Ustaz. Itu tadi model dari Profesor Dr. Quraish Shihab. Kita lanjut ke model dari Ahmad Asyarbashi. Beliau melakukan penelitian tentang tafsir pada tahun 1998 dengan menggunakan metode deskriptif, eksploratif, juga termasuk analisis, sama dengan hal yang dilakukan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Selanjutnya menurut dari Ahmad Asyarbashi ini membagi 3 bidang. Bidang pertama mengenai sejarah penafsiran Al-Quran yang dibagi ke dalam tafsir masa sahabat. Mungkin tadi sudah jelaskan juga, di mana tafsir pada zaman Rasulullah pada awal mula pertumbuhan Islam itu disusun pendek dan tampak ringkas saja. Karena penguasaan bahasa Arab yang murni pada saat itu cukup untuk memahami gaya dan susunan kalimat Al-Quran. Tetapi pada masa selanjutnya, setelah Islam itu berkembang, penguasaan bahasa Arab yang murni tadi mengalami bukan kerusakan, pencampuran akibat bercampurnya masyarakat Arab dengan bangsa-bangsa lain ya. Karena Islam kan sudah bersebar ke bangsa-bangsa yang lain. Artinya bahasa Arab yang tadi murni itu bercampur dengan bahasa-bahasa yang lain. Sehingga untuk memelihara keutuhan bahasa dari bahasa Arab tersebut, orang-orang mulai meletakkan kaidah-kaidah bahasa Arab melalui ilmu yang kita kenal. Nausorob itu biasanya yang mengenal yang dari pondok pesantren seperti Tasbih itu Nausorob dan Balaghah, ilmu retorika kalau nggak salah. Yang kedua yaitu mengenai corak tafsir, yang di sini tafsir ilmiah dan tafsir sufi. Tentang tafsir ilmiah, Asyarbashi ini mengatakan sudah dapat kita pastikan kalau Al-Quran itu semua dari Al-Quran itu teksnya tidak ada yang bertentangan dengan ilmiah
artinya dengan keadaan yang dulu sampai sekarang tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Bahkan sesuatu yang tidak jelas di zaman dahulu itu ditafsirkan di zaman dahulu ayatnya tidak bisa difahami secara rinci, akhirnya di zaman sekarang itu bisa dibuktikan. Contohnya saja yaitu tentang apa ya, adanya api, gunung, fenomena api di dasar laut itu. Kalau nggak salah di surah At-Tur ayat 106 itu dikatakan di situ, kalau kami sebut di situ ayatnya, di mana Allah Subhanahu berfirman, "Wattur," demi bukit. Selanjutnya kitab mastur, dan kitab yang ditulis, fi raqin mansyur, pada lembaran yang terbuka, wal baitil ma'mur, dan demi Baitul Ma'mur, maksudnya Ka'bah, wasaqfi al-marfu', dan atap yang ditinggikan yaitu langit, wal bahril masjur, yang artinya adalah dan laut yang di dalamnya, dalam tanahnya itu ada api. Tapi kalau di zaman dahulu pada 7 Masehi yang lalu, di zaman ketika Al-Quran ini turun, orang tidak percaya kalau ada api di dalam laut gitu. Tetapi yang kita ketahui sekarang, di mana fenomena api yang ada di dasar laut itu ditemukan oleh seorang ahli geologi asal dari Rusia kalau nggak salah, di mana dia menemukan ketika itu melakukan penelitian di lepas pantai Miami kalau nggak salah. Dia menemukan suatu lava cairan yang mengalir dan disertai dengan abu vulkanik seperti gunung berapi di daratan yang suhunya juga luar biasa. Tetapi walaupun mengeluarkan larva yang mengalir di bawah lautan itu tidak menjadikan laut itu menjadi panas. Nah, ini kan suatu bukti bahwa Al-Qur'an itu tidak ada yang salah. Mungkin di abad dahulu ketika zaman Rasulullah belum bisa dibuktikan kalau ada api di bawah laut, tetapi zaman sekarang ini di abad sekarang ini alhamdulillah dengan penemuan-penemuan yang ada itu bisa dibuktikan bahwa Al-Qur'an itu benar adanya api di bawah laut. Dan masih banyak lagi mungkin tentang penciptaan manusia dan lain sebagainya lah. Nah, terus yang ketiga yaitu mengenai gerakan pembaharuan di bidang tafsir. Dari beliau itu mengenai gerakan pembaharuan di bidang tafsir, Ahmad Al-Syarbashi ini mendasarkan pada beberapa karya ulama yang muncul pada abad ke-20 ini. Yang menyebutkan contohnya Sayyid Ridha, murid Syekh Muhammad Abduh, yang mencatat bahwa dan menaungkan kuliah-kuliah gurunya itu ke dalam sebuah majalah yang disebut majalahnya itu Al-Manar. Tapi saya juga belum pernah lihat itu majalah. Baik, lanjut untuk slide yang selanjutnya. Dan yang ketiga yaitu model dari Syekh Muhammad Al-Ghazali. Nah, Syekh Muhammad Al-Ghazali ini dikenal sebagai tokoh pemikir Islam abad modern yang sangat produktif sekali. Salah satu hasil dari penelitian dilakukan oleh Muhammad Al-Ghazali adalah suatu buku yang berjudul Berdialog dengan Al-Quran. Di mana hasil-hasil beliau ini tentang macam-macam metode memahami Al-Quran. Al-Ghazali membagi ke dalam metode klasik dan modern. Cuman yang sangat yang kita biasa baca sekarang ini yang bersifat modern itu. Berbagai macam metode atau kajian yang dikemukakan Muhammad Al-Ghazali disebut oleh beberapa ulama itu sebagai pendekatan, bukan metode, tetapi kalau menurut kami itu termasuk metode juga. Karena memang metode ini timbul akibat dari adanya kelemahan pada berbagai metode yang telah ada. Dari adanya berbagai kelemahan yang terkandung dalam metode tafsir masa lalu, terutama jika dikaitkan dengan keharusan memberikan jawaban terhadap masalah kontemporer dan modern seperti saat ini, itu biasanya tidak bisa dijawab. Tetapi dengan model yang beliau tawarkan itu bisa menjawab beberapa masalah-masalah yang ada di masalah sekarang ini, yang kontemporer sekarang ini.
Contohnya saja mengenai besi ya, di dalam surah Al-Hadid itu kalau nggak salah. Dalam memahami teks sejarah memahami apa namanya itu tentang besi dalam Quran, di mana kalau di dulu manfaatnya daripada besi itu kan adalah kekuatan hebat dan berfungsi berbagai manfaat bagi manusia supaya mereka itu mempergunakannya dengan membela agama. Jadi tujuannya jelas, yaitu mempergunakan besi dengan menjadikan pedang atau tombak untuk membela agama. Namun besi dalam kaitan di sini kalau dikaitkan dengan sekarang tidak hanya identik dengan pedang dan tombak saja, melainkan kalau di zaman sekarang ini perlengkapan perang yang cukup canggih. Kalau dulu hanya sekedar pedang dan tombak, kalau sekarang sudah berbentuk tank tempur, kapal perang, peralatan perang canggih lainnya dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin itu beberapa penjelasan dari kami dengan 3 model yang kami jelaskan, mulai dari Quraish Shihab sampai dengan Syekh Muhammad Al-Ghazali. Baik, cukup mungkin ini saja dari kami. Mudah-mudahan bisa berikan manfaat dan kami kembalikan kepada moderator. Ini saya juga sekalian jadi moderator. Atau Mbak Dini? Mbak Dini biasanya couple jadi moderator. Antum aja lah. Oke, baik, Ustaz. Jadi saya moderatornya, Ustaz ya? Iya, boleh. Oke, baik. Izin Ustaz Muhammad Tasbih. Baik, selanjutnya ini sesi tanya jawab yang mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan kepada 2 penanya. Pertama. Saya Ustaz. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya Ustaz, ini kira-kira adakah syarat-syarat tertentu untuk menjadi seorang ahli tafsir? Mengingat kalau misalkan ahli tafsir ini cukup dengan orang yang pintar berbahasa Arab, ini mungkin Ustadz Muammar sama Ustadz Darmawan Daud ini bisa jadi ahli tafsir ya, karena sudah menguasai sekali ini masalah tafsir. Nah, kemudian yang kedua, kita ini sebagai seorang awam kan kadang ketika kita menemukan satu ayat dengan penafsiran yang berbeda, nah ini pasti biasanya kan membingungkan ya Ustadznya, mana yang kira-kira mendekati benar. Nah ini kira-kira bagaimana langkah-langkah kita untuk menyikapi atau mengambil istilahnya mana sih kira-kira penafsiran yang mendekati dengan kebenaran seperti itu. Ini apa yang harus kita ambil langkah-langkah kita sebagai seorang awam. Mungkin itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinta atas pertanyaannya. Kami buka untuk yang kedua, silakan. Atau cukup satu dulu Ustaz Muhammad Tasbih? Satu aja dulu. Satu Biar dulu ya. lupa. Karena kayaknya 2 ini pun juga sudah banyak sekali gitu. Dan perlu penjelasan yang banyak ini. Apalagi mengenai orang-orang yang bisa disebut ahli tafsir lah, bisa menjadi mufassir. Baik, mungkin Ustaz Muhammad Tasbih silahkan kalau ingin disampaikan mengenai pertanyaan pertama, yaitu apa saja sih syarat-syarat untuk menjadi mufassir? Apakah cukup bermodalkan bahasa Arab? Ya betul kata Bu Sinta tadi, mungkin cukup Ustaz Muhammad Tasbih kalau untuk masalah bahasa Arab itu sudah menguasai sekali. Bahkan nahu sorof dan balaghah pun sudah di luar kepala saatnya. Tapi kalau kami ini belum, Bu Sinta masih belajar. Baik, Ustaz Muhammad silakan. Dan pertanyaan kedua tadi, bagaimana mencari solusi apabila ada dua ayat Al-Qur'an yang berbeda? Maka cara untuk mengambil garis tengahnya untuk menentukan hukum, mungkin maksudnya seperti itu. Baik, silakan Ustaz Muhammad. Mungkin bertentangan ya? Mungkin bertentangan Bu ya, 2 ayat yang bertentangan. Ayat yang bertentangan, betul Ustaz. Enggak,
satu ayat yang sama tapi dengan penafsiran yang berbeda, Ustadz. Oh, iya. Oh, satu Iya, ayat yang sama tetapi iya. penafsiran yang Kadang-kadang berbeda. iya. Baik. Terima Sama kasih seperti Ustaz kita Mustafa. memahami juknis itu kan kadang kalau dua orang itu kadang beda pemikiran ya Ustadz ya. Nah mungkin seperti itu ya. Iya. Baik, silakan kami persilakan kepada Ustaz Muhammad Tasmi. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan yang pertama itu, adakah syarat-syarat untuk menjadi mufassir? Ya, ada syarat-syaratnya. Kalau ini saya jawab bukan berdasarkan pemikiran saya atau pemahaman saya, tapi berdasarkan pada buku pengantar studi Al-Quran, Syekh Manna Al-Qattan. Al-Qattan itu di halaman 414, syarat-syarat mufassir ada sebanyak 9 syarat. Ya memang salah satunya menguasai bahasa Arab. Cuma kalau bahasa Arab aja enggak bisa, Bu. Nah gitu. Jadi salah satu dari 9 persyaratan itu ya menguasai kaidah bahasa Arab dengan baik dan benar, yang tadi ilmu nahwu sorof dan lain sebagainya, balaghah termasuk. Namun bukan itu satu-satunya. Kalau itu saja tidak mencukupi. Karena yang pertama syaratnya adalah akidah yang benar. Seorang mufassir itu harus memiliki akidah yang benar. Yang kedua, bersih dari hawa nafsu. Sulit. Menafsirkan lebih dahulu Al-Quran dengan Al-Quran, baru yang lain, karena sesuatu yang masih global pada satu tempat telah diperinci di tempat yang lain, dan sesuatu yang dikemukakan secara ringkas di suatu tempat telah diuraikan di tempat yang lain. Artinya, ketiga ini syaratnya dia harus menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kalau tidak, maka dia harus menafsirkan Al-Quran dengan hadis gitu. Karena mungkin di ayat yang lain disebutkan tidak terperinci, namun di ayat yang lain disebutkan secara terperinci gitu. Jadi itu untuk syarat keempat, mencari penafsiran dari sunnah. Ya, itu yang keempat. Tadi tafsir Al-Quran bil Quran, ayah bil ayah. Kemudian yang keempat, dia harus menafsirkan terlebih dahulu dengan sunnah, karena sunnah berfungsi sebagai pensyarah Al-Quran atau penjelasnya. Kemudian syarat yang kelima, apabila tidak didapatkan penafsiran dalam sunnah, tadi kan sudah syarat ketiga itu, menafsirkan ayat dengan Al-Quran, kalau tidak bisa, tidak dapat juga penafsiran ayat itu dengan ayat Al-Quran yang lain, maka dia mencari penafsiran ayat tersebut dengan sunnah. Jika tidak mendapatkan, hendaklah ia melihat bagaimana pendapat para sahabat. Maka ada al-asar, perkataan-perkataan sahabat tentang ayat tersebut. Nah itu, jadi ini beberapa syarat-syarat yang kelima, yang tadi apabila tidak didapatkan penafsiran dalam sunnah, ya pastinya juga tidak didapatkan penafsiran dalam ayat yang lain, hendaklah melihat bagaimana pendapat para sahabat tentang ayat tersebut. Kemudian yang keenam, apabila tidak ditemukan juga penafsiran dalam Al-Quran, sunnah, dan pandangan para sahabat, maka sebagian besar ulama dalam hal ini merujuk kepada para tabi'in. Jadi Al-Quran, sunnah, pendapat para sahabat tentang ayat itu, kalau tidak dapat juga maka masuk di pendapatnya para tabi'in. Kemudian yang ketujuh, ini yang ketujuh, Bu. Yang ketujuh, pengetahuan bahasa Arab yang baik. Jadi dia menempati syarat yang ketujuh. Kemudian 8, pengetahuan tentang prinsip-prinsip ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, seperti ilmu qiraat, kemudian usul tafsir, asbabun nuzul, nasikh wal mansukh. Ini syarat yang ke-8. Pengetahuan tentang prinsip-prinsip ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran yang tadi. Ilmu qiraat, usul tafsir, asbabun nuzul, nasikh wal mansukh, yang dulu juga kita sudah pernah pelajari dan mencoba untuk mengerti walaupun masih bersifat umum. Dan yang terakhir, pemahaman yang cermat sehingga mufassir dapat mengukuhkan suatu makna atas yang lain. Pemahaman yang cermat. Jadi harus memiliki pemahaman yang cermat.
Sehingga mufassir dapat mengukuhkan suatu makna atas yang lain atau menyimpulkan makna sejalan dengan nas-nas syariat. Jadi tidak menafsirkan ayat itu sakarep dewe kepentingan, apalagi dibawa-bawa kepentingan politik. Dan saya lucu sekali, saya melihat ada beberapa ya fenomena yang menurut saya cukup ya menggelitik ya, artinya mungkin ada suatu kejadian, sering sekali di Indonesia, ada suatu kejadian, tanggal sekian, bulan sekian, dicari ayatnya, tanggal sekian, berarti nomor-nomor sekian, coba cari di ayat ini. Oh ternyata benar, seperti itu. Itu kata Ustadz Hasan, ilmu cocokiologi, cocok mencocokkan. Ya kadang benar sih, cuma ya bukan itu maksudnya. Gitu. Kadang juga tanggal lahir dicari, oh berarti ini surah saya gitu kan. Nah, bukan seperti itu. Apalagi menarik-narik atau memperkosa ayat supaya bisa mendukung ayat itu ke dalam politiknya dia, atau supaya bisa memenangkan firqohnya atau golongannya dia. Jadi bukan seperti itu. Maka syarat yang terakhir itu harus memiliki pemahaman yang cermat. Artinya dia harus lepas daripada kepentingan-kepentingan tertentu, baik itu kepentingan politik, sosial, ataupun kepentingan keluarga dan lain-lainnya. Pokoknya ilmu itu benar-benar pemahamannya benar-benar cermat, terlepas daripada kepentingan-kepentingan, sehingga dia menetapkan suatu hukum, menafsirkan suatu ayat dan menetapkan suatu hukum dan mengambil hikmah dari ayat tersebut, itu benar-benar sejalan dengan syariat Islam yang diinginkan. Maka kalau mau masuk ke pertanyaan Ibu Sinta yang kedua tadi, bahwa kalau kita melihat ayat, ada yang satu ayat yang memiliki dua, oh iya, sebelum masuk ke situ, bahkan bukan itu saja syaratnya, ada juga syarat adab daripada seorang mufassir itu. Jadi kalau misalnya mufassir tapi suka tidur telanjang mungkin atau kencing berdiri, ya mungkin itu tidak ada adabnya. Bahkan di sini ditulis di dalam buku ini di halaman 417 sampai 418, ada 11 adab yang harus dia miliki seorang mufassir itu. Jadi kalau misalnya kayak saya ini ya masih nggak ada golongan ke sana, kita itu jauh sekali dari untuk situ. Cuma keuntungannya kalau kita bisa sedikit bahasa Arab itu setidaknya makna-makna global daripada ayat Quran itu kita bisa tangkap lah. Secara sepintas ayat itu terbaca, oh iya tujuannya ini, maksud dasar, maksud umumnya itu seperti ini, walaupun kita tidak bisa dengan modal bahasa Arab saja tidak bisa mendalami hal itu. Dia ada dari syarat adab juga itu ada 11, mungkin saya tidak sebutkan. Kemudian masuk kepada pertanyaan yang selanjutnya, yaitu bagaimana kalau kita menemui ayat dan itu memiliki dua penafsiran. Ini pendapat saya pribadi, tidak merujuk ke buku ini, berdasarkan apa yang kami pahami, mohon dikoreksiannya jika ada kesalahan. Jadi kalau misalnya ada ayat yang memiliki dua penafsiran atau pemahaman, berarti itu yang menafsirkan dua orang, sehingga berbeda pendapat. Gitu. Misalnya sahabat ini pendapatnya seperti ini, sahabat ini pendapatnya seperti ini. Terus sikap kita seperti apa? Seperti apa? Selama saya belajar, saya tidak tahu, mungkin ada yang nanti bisa berbagi. Selama saya belajar, ketika mendapati dua pendapat yang berbeda, maka itu tidak ada yang bertabrakan. Selama saya belajar, cuma nggak tahu kalau misalnya ada pendapat-pendapat yang lain. Jadi mau memilih yang pertama ataukah yang kedua itu silahkan saja. Misalnya kalau saya melihatnya hadis ya, bukannya ayat-ayat Quran. Misalnya sholat rawatib yang sunnah muakkad itu, kan pendapat yang satu mengatakan 10 rakaat, yang pendapat yang satu 12 rakaat. Kalau riwayatnya dari Aisyah radhiyallahu anha itu 12 rakaat, karena sebelum zuhur itu kan 4 rakaat, 2 rakaat Nabi lakukan di rumah, dan Aisyah radhiyallahu anha menyaksikan hal itu, sehingga beliau meriwayatkan hadis tersebut. Nabi melaksanakan sholat sunnah rawatib yang muakkad itu ada 12 jumlahnya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Perbedaannya adalah di sebelum
zuhurnya. Kalau pendapatnya Aisyah radhiyallahu anha 4 rakaat sebelum zuhur. Tapi Ibnu Abbas mengatakan tidak, di situ Nabi melaksanakan 2 rakaat. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melihat Nabi melaksanakan sholatnya di masjid saja, tapi tidak melihat atau menyaksikan Nabi melaksanakan sholat. Ini kan dari satu hadis, maksudnya dari satu sumber yang diriwayatkan oleh 2 perawi atau 2 orang sahabat, sehingga muncul 2 pendapat. Yang mana kita ikuti? Yang lebih banyak lebih baik, insya Allah, bukan lebih cepat lebih baik. Lebih banyak lebih baik, karena ini perkara sholat gitu. Jadi kalau misalnya tarawih mau 24 rakaat, 23 rakaat atau 11 rakaat, ya tergantung siapa yang lama, itu yang lebih baik. Karena kan dihitung lamanya dan jumlah ayat yang dibaca. Itu menurut kami pribadi. Tapi kalaupun mau yang 8 ataupun yang 20, ya kan adanya perbedaan. Kata guru kami, pernah kami dengar bahwa adanya perbedaan di dalam Islam ini sebenarnya menjadi choice, pilihan kita untuk memilih yang mana kita nyaman mengikutinya. Kalau nyamannya 10 rakaat rawatibnya, ya silahkan, kan ada dasarnya. Ini juga, jadi tidak ada yang salah dari keduanya, sama-sama memiliki landasan dan sama-sama Nabi melaksanakan hal itu. Mungkin itu saja dari saya, teman-teman. Kalau ada pendapat yang lain, silahkan. Baik, itulah tadi penjelasan dari Ustadz kita, Ustadz Muhammad Tasbih. Dan sepertinya penjelasan itu cukup luar biasa, Ustadz ya, sebagai pengetahuan untuk kita semuanya. Yang pertama tadi mengenai syarat-syarat menjadi mufassir ya, di mana beliau menjelaskan syarat-syaratnya itu banyak sekali, mulai 1 sampai 8 kalau nggak salah, ditambah lagi dengan adanya syarat mempunyai adab yang baik, karena memang al-adabu fawqal ilmi, Ustaz ya. Adab itu di atas ilmu. Apalah gunanya seorang itu berilmu kalau nggak punya adab. Nah, sampai di situ sangat diperhatikan sekali kalau ingin menjadi mufassir. Jadi kalau memang dibilang apakah kita atau mungkin orang di zaman sekarang yang menjadi mufassir itu, ya mungkin di antara seluruh manusia ini 2 dari 10 orang itu yang bisa dikatakan bisa menjadi mufassir. Walaupun memang sampai sekarang kami belum tahu siapa orang yang bisa menjadi mufassir di zaman sekarang ini. Terus selanjutnya tadi mengenai dari pertanyaan kedua dari Bu Sinta, di mana Ustadz kita menjabarkan bagaimana jikalau terdapat satu ayat dengan 2 penafsiran yang berbeda. Dan beliau memberikan contoh tentang sholat tarawih. Kesimpulannya 1, ambillah yang terbaik atau yang banyak, karena banyak itu pasti itu insya Allah baik ya. Nah, sama halnya dengan juga kalau memang ini bukan Al-Quran juga ya, tentang isbal ya, yaitu manjarothawa khuyala, itu yang orang masuk neraka kalau celananya itu melebihi mata kaki ya, Ustaz ya. Seperti itu kurang lebih bunyi hadisnya. Nah, di situ kan juga multi tafsir ya. Nah, multi tafsir di sini kan bisa kita ambil solusi. Solusinya itu adalah dengan mengembalikan kepada madhab lagi ya. Karena kan tidak mungkin kita tidak bermadhab. Memang ada kalimat orang yang saya tidak perlu bermadhab, tetapi kembali langsung pada Al-Quran dan hadis. Itu perkataan yang tidak bisa dicontoh. Nah, yang pasti kita harus bermadhab. Kalau melalui Imam Syafi'i dan beberapa yang lainnya kan, kalau dimaksud dengan khuyala itu adalah kalau sombong. Kalau tidak sombong ya tidak apa-apa. Artinya walaupun celana itu sampai di mata kaki kah, atau mungkin sampai di bawah mata kaki, itu tidak menjadikan penentu kita masuk neraka atau tidak masuk neraka, seperti itu. Bukan penentu. Ya, kalaupun di madhab yang lain mengatakan itu sebagai penentu, ya nggak masalah. Artinya perbedaan pendapat di sini itu tidak menjadikan kita bingung, tapi kembalikan kepada madhab yang kita pegang masing-masing. Nah, dan juga kita harus ketahui, kata Ustadz Muhammad Tasbih tadi, bahwa perbedaan itu adalah rahmah. Ya. Perbedaan itu adalah suatu anugerah dari Allah. Ya. Seperti Ustadz untuk penjelasan sedikit dari kami. Baik, kami buka pertanyaan sesi selanjutnya atau penanya selanjutnya yang kedua. Kami persilahkan dari Ustadz dan Ustadzah. Biasanya Bu Emilia ini nanya nih biasanya. Mungkin saya izin Ustaz ingin bertanya. Baik ya, silakan.
Ustadz Saifuddin ya. Oke, silakan Ustadz. Ya, baik, terima kasih Ustadz Darmawan Daud atas kesempatannya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan materi kita hari ini ya sangat menarik ya, dan ini memang menjadi syarat kita sebagai orang Islam untuk memahami kitab yang memang menjadi panduan utama kita sebagai orang Islam. Berkaitan dengan materi tentang model penelitian tafsir yang ingin kami tanyakan itu, sebelumnya saya mau ini dulu menyampaikan, kami di kelompok sebelumnya sudah pernah membahas tentang metode memahami Al-Quran. Dan di pertemuan hari ini, kita ada lagi pembahasan tentang model penelitian tafsir. Nah, dari dua pembahasan ini, saya sebenarnya masih belum mendapatkan titik akhir atau tujuan dari pembahasan kita ini sampai mana. Karena yang kita tahu, Al-Quran dan Sunnah itu menjadi dasar kita sebagai orang Islam dalam menjalani kehidupan. Karena kita yakin setelah kehidupan di dunia nanti ada lagi kehidupan yang di akhirat. Dan kehidupan kita di dunia itu jadi penentu kita bagaimana nanti di akhirat. Salah satunya adalah mengikuti pedoman melalui Al-Quran, hadis, dan juga penjelasan dari ulama-ulama yang memang masyhur ya keilmuannya atau keilmuannya memang sudah luar biasa sekali yang memahami tentang ajaran agama Islam ini. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan bagaimana penerapan dari ilmu tafsir ini, Ustadz? Apakah cukup di kita perorangan atau bisa diterapkan dalam kita cukup persaudaraan Islam saja, atau bisa menjadi aturan dalam tatanan negara itu, Ustadz? Karena kita yakin kalau secara Islam dan itu juga tadi sudah disampaikan oleh pemakala Ustadz Muhammad Tasbih dan Ustadz Darmawan Daud, itu pembuktian itu sudah nyata gitu ya. Yang membuktikan itu juga bukan orang Islam. Artinya kalau secara logikanya pembuktian itu apalagi yang bisa harus kita tolak dari Al-Quran, apabila Al-Quran itu mengatur secara hukum, maknanya juga jelas, dibuktikan lagi, dan kita meyakini itu relevan sejak dari awal sampai akhir kehidupan nanti Al-Quran akan relevan terus. Tapi kenyataannya kita sebagai orang Islam belum diberikan ini patokan hukum. Ibaratnya kita dalam kehidupan kita bernegara ini, negara juga mengatur dengan caranya sendiri. Artinya kenapa tidak langsung ayo kita ikutin kitab yang sudah memang diyakini atau sudah terbukti kebenarannya itu, Ustadz? Mungkin itu yang jadi pertanyaan saya ya secara pribadi. Mungkin bisa pemakalah beri penjelasan atau mencerahkan lagi atau mengarahkan pemikiran saya biar tambah inilah ya. Kenapa Al-Quran yang sudah relevan dan terbukti itu tidak bisa menjadi hukum untuk kita ya dalam kehidupan bernegara, atau cukup perorangan aja, cukup ya sudah pemahaman perorangan saja. Mungkin itu saja Ustadz Darmawan Daud dan Ustadz Muhammad Tasbih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Saifuddin atas pertanyaannya, di mana beliau tadi menjelaskan dari awal metode sudah dipelajari, dan selanjutnya hari ini adalah model-model ya. Tetapi ujung-ujungnya saya dengar di sini kalau kita ambil kesimpulan, beliau mempertanyakan bahwa Al-Quran yang memang sudah relevan dalam kehidupan kita ya. Mulai dari teks dan buktinya itu sudah ada. Ya, bahkan sampai yang tadi kita jelaskan bahwa adanya api di bawah laut itu kan menandakan bahwa itu betul-betul nyata. Tetapi kenapa kok di Indonesia khususnya di negara kita ini tidak menerapkan hukum-hukum yang ada di Indonesia, tidak menerapkan hukum yang sesuai dengan Al-Quran gitu maksudnya, Ustaz ya?
Nanti kalau ini nggak Pancasialis lagi, Ustaz. Baik, kami berikan waktu, kami persilahkan kepada Ustadz Muhammad Tasbih untuk menyampaikan. Silakan, Ustaz. Berat ini pertanyaannya. Saya kira pertanyaannya ini lebih cocok diajukan ke Luhut Binsar Panjaitan dengan Pak Jokowi serta Bu Megawati. Kenapa ini tidak diterapkan? Nggak cocok kan? Gitu. Ini diupload nggak nanti Ustaz? Pak Bisma? Sesuai kesepakatan aja. Upload. Anakku loh masih kecil-kecil. Sudah kita endas upload, jadi kita bebas bicara. Yuk, keluaran ya semua, Ustaz. Udah jadi kita upload. Jadi Al-Quran yang sudah relevan ini bisa nggak diterapkan dalam kehidupan bernegara? Kan kita sudah paham semua dan meyakini bahwa Al-Quran itu sempurna, agama Islam itu sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum. Hari ini setelah aku sempurnakan, Allah yang bilang. Bukan saya, bukan Nabi, tapi Allah langsung yang ngomong. Berarti sempurnanya itu sempurna apa ya? Sempurna dari segala sisi. Kalau ada kekurangan berarti pemahaman kita yang kurang bisa menangkap. Itu pemahaman saya. Ibaratnya, mungkin pernah saya ngomong di sini, ibaratnya peci dengan kepala, ketika peci itu dipasangkan ke kepala, maka yang harus dirubah adalah pecinya, bukan kepalanya. Saya kira seperti itu. Begitupun dengan Al-Quran. Ketika kita tidak melihat sesuatu yang tidak sempurna, tidak pas dengan apa yang ada di Al-Quran, sementara Allah sudah bilang ini sempurna. Berarti yang harus dirubah adalah pemahaman kita. Mungkin tidak sampai kepada kesempurnaan itu, gitu. Jadi bukan Al-Qur'annya yang harus dirubah. Kan banyak yang bilang begitu, Al-Qur'annya nggak sempurna. Kenapa? Salah satunya orientalis mengatakan bahwa Quran itu tidak sempurna karena banyak pengulangan di dalamnya. Kisahnya Nabi Musa berulang-ulang. Di juz ini ada, di surah ini ada, di surah ini diulang lagi. Sehingga ada orang Islam yang menjawabnya bahwa kalau begitu karena ada pengulangan di dalam Al-Quran dan itu menyebabkan ketidaksempurnaan, berarti silakan potong telinga Anda sebelah karena tidak perlu ada pengulangan telinga. Tidak perlu dua, cukup satu. Dengan satu telinga kan sudah mendengar. Betul ya? Sehingga dia tidak, artinya pengulangan di dalam Al-Quran itu ada maksud dan ada hikmahnya yang Allah inginkan yang mungkin belum sampai kita pemikirannya ke sana. Nah, pertanyaannya secara spesifik, apakah hukum-hukum yang ada di Al-Quran itu bisa diterapkan di suatu negara? Ya bisa sekali. Cuma kenapa tidak bisa terterapkan sampai sekarang? Ya permasalahannya pertama, selalu yang digaungkan bahwa di Indonesia itu tidak semua beragama Islam. Ya, seperti itu. Dulu pun di Madinah, waktunya Nabi semuanya tidak beragama Islam. Tapi kalau saya pribadi memandang hal itu, sebenarnya banyak orang yang ketakutan. Artinya ketika mencuri harus potong tangan. Kan itu aja yang terngiang-ngiang tuh, yang sadis-sadisnya aja. Padahal Allah bilang walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Kalau kita buka tafsir yang tipisnya saja yang sering saya baca karena diajarkan, karena tidak pernah membaca secara sengaja memang mau belajar, karena mau diajarkan akhirnya dibaca. Tafsirnya itu orang itu akan terhenti untuk membunuh karena dia takut akan dibunuh. Jadi kehidupan seseorang akan terjaga dengan baik karena adanya kisos. Misalnya saya ada dendam sama seseorang. Saya berniat untuk membunuhnya. Tapi karena di negara ini ada kisos, dendam saya tidak tersampaikan untuk membunuh dia. Akhirnya kehidupannya dia terjaga, kehidupan saya pun terjaga. Andaikan saja terjadi yang namanya pembunuhan. Dua orang berkelahi gitu kan, terbunuh satu. Ini keturunannya mungkin akan balas dendam membunuh dia. Anaknya dia juga tidak terima. Jadi turun-temurun itu sampai ke bawah. Akhirnya karena tidak adanya kisos, kehidupan itu tidak tentram. Di sini pernah terjadi di Santan ini ada seseorang yang dibunuh. Akhirnya karena yang membunuh ini masih hidup dan dipenjara setelah dia keluar. Nah,
anak-anaknya yang terbunuh ini semuanya pergi. Ada yang di Malaysia, ada yang di Samarinda sekarang yang saya tahu, ada yang pokoknya jauh-jauh. Salah satunya ternyata sebabnya adalah kalau masih bertempat tinggal di tempat yang sama dan yang membunuh itu masih di sini. Ketika ketemu di jalan, apakah masih ridho dia dengan adanya orang itu yang membunuh orang tuanya? Tetapi ketika terjadi kisos, itu akan menjaga kehidupan selanjutnya. Itu salah satunya. Tapi kan kalau kita melihat hanya kisosnya saja, dibunuh, potong tangan. Tapi justru andaikan saja ya, itu koruptor-koruptor kalau ketahuan dan terbukti, itu benar-benar dipotong tangannya, saya yakin itu tidak ada yang mau korupsi. Tapi malah seperti itu. Potong tangan pun kan ada batasannya. Artinya kalau dia mencuri sampai nisab, sampai ukuran yang memang boleh diharuskan memotong tangan, ya dipotong tangannya. Kalau mencuri yang tidak mencapai nisab batasan yang membolehkan dipotong tangan, ya nggak boleh juga. Nah seperti itu. Jadi kemungkinan, ini hanya asumsi ya, kemungkinan. Karena saya juga tidak mempunyai dasar, hanya mendengar beberapa perbincangan, kadang perbincangan yang lahir dari warung kopi atau perbincangan di teras rumah. Ya seperti itu keadaannya. Orang hanya melihat yang serem-seremnya saja. Tapi di sisi lain, kalau fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', laki-laki pada tepuk tangan kalau masalah yang begitu, hukum yang itu. Tapi ketika ada tentang ini mau ditegakkan, hukum ini mau ditegakkan. Az-zina contohnya, perzinahan, ketika ada perzinahan maka dicambuk sekian kali. Kalau yang berzina itu sudah bersuami dan beristri maka harus dirajam. Itu kan orang mau berzina, ngelihat orang itu, dan dia mendapati kesempatan, dan dia ingat hukuman itu, mundur, langsung ciut. Kalau tidak menciut, mungkin mengkerut. Kalau ingat hukumannya, seperti itu. Justru ini kehidupan terjaga dengan baik ketika semuanya itu dijalankan dengan baik, seperti itu. Artinya diterapkan dengan baik. Terus bagaimana dengan non-muslim? Ya, saya kira keadaan penduduk kota Madinah sudah menjadi gambaran suatu negara yang tatanannya tatanan dengan hukum Islam. Di dalamnya ada bangsa Yahudi dan Nasrani, dan semuanya terayomi dengan hal itu. Makanya ada kafir dhimmi, hadis Nabi yang terkenal sekali, man adza dhimmiyan faqad apa sih namanya itu, yang artinya barang siapa yang menyakiti, menzalimi kafir dhimmi yang tunduk pada ketatanan hukum Islam, maka dia sesungguhnya telah berseteru denganku. Kurang lebih maknanya seperti itu. Berarti di balik hukum Islam ini ada perlindungan untuk yang non-muslim juga, walaupun ada konsekuensi-konsekuensinya. Kalau untuk Islam itu harus membayar zakat, kalau mereka harus membayar upeti atau pajak, seperti itu. Mungkin penjelasan singkat ini bisa mewakili, artinya bisa saja, cuma tergantung persepsi kita, menganggap bisa atau tidak. Terus yang menjalankan ini punya kompetensi atau tidak. Dan tidak harus ini yang pernah saya dengar dari beberapa pendapat orang yang mungkin berkompeten di bidangnya, tidak harus merubah Republik Indonesia ini menjadi negara khilafah untuk menerapkan hukum-hukum Islam. Tidak. Gitu. Yang lucu itu kadang begini, kalau ada demo dari kubunya orang yang kubunya sebelahnya dia mengatakan nggak boleh demo, haram menurut pandangan Islam. Itu kalau sistem kerajaan. Kalau ke sistem republik, justru demo itu dilindungi dan ada di dalam undang-undang kita, dan itu dilindungi. Dan Islam juga mengatakan boleh selama negara itu negaranya republik. Kan memang menyampaikan aspirasi salah satunya bentuknya demo, dan itu dilindungi. Ya seperti itu mungkin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Baik, terima kasih Allah. Terima kasih Ustaz Muhammad Tasbih, penjelasan yang luar biasa tadi dari pertanyaan dari saudara kita Ustaz Syaifuddin mengenai mengapa kok negara Indonesia ini belum menerapkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Apa yang dijelaskan Ustaz Muhammad Tasbih benar, mungkin karena salah satunya yang kita pandang yang tidak baiknya ya, efek-efek dari hukuman-hukuman punishment yang ada dalam Al-Quran itu, sehingga kita berpikir atau masyarakat Indonesia mayoritas itu berpikir tidak perlu menerapkan Al-Quran seperti itu, atau tidak usah berbasiskan Al-Quran di dalam negara. Tapi mungkin
kalau saya mengambil garis tengahnya secara global, walaupun mungkin negara kita bukan berbasis Islam ya, bukan membenderakan Islam dan lain sebagainya, tetapi pada dasarnya kita hidup dengan pola Islami ya. Contohnya saja, salah satunya kan lambang negara kita itu negara Pancasila. Yang pertama ditulis di situ ketuhanan yang Maha Esa. Ya sudah jelas kalau dalam Al-Quran Qulhuwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu satu, menandakan kita percaya bahwa Allah itu satu. Itu yang pertama, dan juga beberapa ya pembuktian yang lain ya. Banyak sekali yang sebenarnya kita itu walaupun negara kita demokrasi seperti ini, memang sudah menerapkan yang namanya hukum-hukum Islam. Maksudnya dalam pola kehidupan itu sesuai dengan kehidupan yang Islami. Cuman tanpa kita sadari. Baik, itu tadi yang pertanyaan kedua. Kita lanjut pertanyaan ketiga atau langsung ke Ibunda Siti Sugiro? Mohon izin, Pak. Boleh saya tanggapi? Silakan, Ustaz Andri. Siap. Seru ini. Jadi saya memang bukan seorang ahli ya. Ibaratnya saya seorang pemikir saja dalam hal persoalan apa yang ditanyakan Pak Saifuddin tadi ya. Mengapa kemudian kita tidak menerapkan hukum Islam itu di negara kita gitu ya. Saya mungkin kalau ada nabi saya mau. Saya mau kalau ada nabi ya, semisal nabi itu masih hidup ya. Saya mau itu semua aturan hukum Islam diterapkan di Indonesia. Tapi masalahnya jika tidak ada nabi, siapa yang kemudian kita bisa pegang dalam urusan tafsir ini? Karena kita ketahui bahkan negara yang kemudian kita anggap di situ adalah sumber berpengetahuan keislaman yang baik gitu ya, tetapi di situ perang sesama umat muslim gitu ya. Artinya di dalam individu umat muslim itu sendiri kita tidak bisa mempercayakan 100% ya. Takutnya nanti kita jatuh-jatuhnya taklid buta gitu ya. Karena kalau kita sudah meyakini siapa kemudian ulama kita yang paling kita ikuti, ketika kita tidak bisa secara mendasar dan mendalam memahami bahwa perbedaan itu memang adalah fitrah yang ada di kehidupan kita, maka kemungkinan yang akan kita lihat pasti ada. Orang akan membom, orang akan menganggap dia paling benar, dan menganggap bahwa orang lain itu tidak mengikuti ajaran Islam yang paling murni yang kemudian dia ikuti. Dan kebenaran-kebenaran individu yang saya pahami saat ini, itu yang kemudian menyebabkan umat kita kacau gitu ya. Tapi kalau ada nabi gitu ya, saya mau itu. Islam ini kita terapkan dengan benar-benar bahasa orang luar gitu ya, kafah gitu ya. Kan simbolnya seolah-olah Islam kita ini belum kafah gitu ya. Padahal di dalam negara kita sendiri, rukun Islam yang kemudian kita anut sekarang dan sebagai salah satu landasan kita itu diatur oleh negara. Kecuali itu tidak diatur gitu ya. Sholat kita diatur jamnya, tarawih kita diatur jamnya, hari raya kita diatur waktunya gitu ya. Semua ya, haji pun sama, zakat pun ada badannya ya. Saya pikir itu semua sudah representasi negara untuk kemudian mengakomodir seluruh orang yang memiliki keyakinan terhadap hidupnya sendiri. Jadi saya takut bila hukum Islam hari ini kita terapkan, terus kemudian tidak ada orang yang kemudian bisa meyakinkan bahwa dia adalah benar-benar gitu ya, seorang ulama yang bersih gitu ya, karena tidak tahu hati seorang. Itu bisa jadi ini akan menyebabkan mudah kita gitu loh. Dan ulama terbukti ya, ulama tafsir juga beliau bahkan dibom. Beliau kurang alim apa dalam memberikan penafsiran. Bahkan beliau juga dihujat karena perbedaan pandangan terhadap Islam yang hadir di negara itu gitu ya.
Karena kita sudah pelajari kemarin flashback tentang sejarah peradaban Islam, bahwa ketika kita mengatur negara ini dengan embel-embel hukum dan lakukan alat hukum itu sebagai salah satu untuk menjerahkan dia gitu ya, dengan alasan bahwa ini adalah hukum kita harus, ketika dia mencuri kita potong dan segala macam gitu yang disampaikan Ustaz Muhammad. Saya yakin meskipun dia menganggap itu penjerahan, tapi di dalam hati kita tidak tahu ada kebencian yang kemudian akan ditimbulkan. Makanya Islam datang sebenarnya ingin memberikan hikmah bahwa hidayah itu datangnya bukan dari manusia. Kita hanya berusaha untuk kemudian membukakan jalan kemuliaan yang kemudian kita berikan kepada umat muslim. Begini loh Islam yang baik. Meskipun memang kita tidak sempurna dalam berislam. Saya yakin itu. Setiap manusia pasti punya kesalahan dan tidak ada kesempurnaan. Bahkan kalau kita mau cari kesalahan negara ini pasti banyak. Dan itulah Islam dengan segala kekurangannya. Dan itulah umat yang hari ini kita sadari. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita sering melihat media sosial bagaimana seorang ulama yang kemudian memberikan pencerahan dalam ilmu hadis, ilmu Al-Quran, dan beberapa hal yang lain, itu sering terjadi bentrok, bahkan sampai mereka menganggap bahwa itu sesat dan itu sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang seperti itu yang kemudian saya takutkan gitu loh, menyerang antara satu. Yang bahaya itu bukan ulamanya. Saya pikir dia akan diam saja. Tapi orang-orang yang sudah taklid buta, dia bisa saja menyerang di belakang layar. Karena yang dia ini itu adalah benar. Oleh karena itu, saya sendiri sih kalau ada nabi mau gitu loh. Makanya kita nih tinggal tunggu saja. Karena ketika Nabi Isa turun, kita itu akan disatukan gitu loh. Kita tinggal tunggu saja. Tapi hari ini saya pikir belum ada yang kemudian sosok Nabi Isa yang kemudian memang pada waktunya akan merangkul kita semua ya, umat Islam yang kemudian semua berbondong-bondong untuk kemudian menjadi Islam gitu ya. Itu akan percaya gitu pada waktunya. Kalau saat ini saya pikir dengan keadaan umat kita yang belum siap, saya pikir tidak bisa kita melakukan seperti itu. Saya pikir seperti itu, Ustaz. Sebenarnya banyak sih yang ingin saya sampaikan, tapi nanti terlalu panjang. Saya kembalikan ke Ustaz Darmawan. Alhamdulillah, Ustaz Andre luar biasa penjabaran dan pencerahannya ya. Tapi sepertinya ada sedikit berbeda ya dengan mungkin beberapa pemikiran dari teman-teman mengenai tanggapan dari saudara kita Ustaz Andre. Ya, kelihatannya Ustaz Amin itu sudah mau loncat kayaknya itu. Ustaz Amin mungkin mau memberikan komentar ya Ustaz Amin, atau mungkin Ustaz yang lain menanggapi pemikiran dari Ustaz Darmawan. Waktu kita sudah mepet, saya berikan tambahan. Baik. Alhamdulillah. Mungkin nanti pertanyaan atau tanggapan dari Ustaz Andre mungkin bisa disimpulkan dari Bunda kita, Bunda Siti Sagirah. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita berikan aplaus kepada narasumber kita pada hari ini. Luar biasa, Ustaz Muammar, Ustaz Darmawan. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bernilai ibadah kepada beliau dan juga bernilai ibadah bagi kita semua dengan dalam mendapatkan pahala talabul ilmi. Baiklah, jadi pembahasan kita adalah tentang model-model penelitian tafsir. Ya, ini yang perlu kita ya. Jadi ingat, ada model-model tafsir, ada model-model penelitian tafsir. Kalau model-model tafsir itu berarti berkaitan dengan metode di dalam memahami ayat Al-Quran. Sekarang adalah model-model penelitian tafsir. Artinya
bagaimana model-model yang dilakukan oleh ulama atau keilmuan di dalam meneliti kitab-kitab tafsir itu sendiri. Jadi yang diteliti bukan lagi ayat-ayat Al-Quran, tapi yang diteliti adalah tafsir. Ya, ataukah ya kalau di dalam fakultas itu ilmu Al-Quran dan tafsir itu diistilahkan dengan studi kitab tafsir. Ya, studi kitab tafsir. Jadi yang dipelajari, yang diteliti, yang didalami adalah kitab tafsir itu. Ya, misalnya ada tafsir Al-Maraghi, ada tafsir Al-Munir, ada tafsir Al-Ahkam, Al-As-Sabuni dan sebagainya. Ada tafsir misalnya Pak Burais Al-Misbah, ada tafsirnya Syekh Muhammad Al-Ghazali, ada tafsirnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Jadi yang diteliti di situ model-model tafsirnya. Ya, ini tuh ya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Ustaz Darmawan itu kan baru 3 ya. Itu model-model tafsir, penelitian tafsir yang dilakukan oleh Pak Quraisy, yang dilakukan oleh satu dengan model yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Ya. Itu kalau kita lihat, ya, ada kan penelitian tafsir dengan metode hermeneutika, ada metode kontemporer dan sebagainya. Ini yang perlu kita, ya tadi kan ada yang menanyakan, kok pembahasan ini kayaknya sama dengan pembahasan kemarin, ada kan model tafsir. Sekarang yang kita bahas adalah model-model penelitian. Ya, model-model itu kita harus pahami Pak Quraisy. Pak Quraisy sebagai seorang mufasir, Pak Quraisy juga sebagai seorang peneliti kitab-kitab tafsir. Nah, itu ya. Nah, Pak Quraisy pada saat dia menulis tafsir Al-Misbah, itu kalau kita lihat model-model tafsir beliau, itu kan beliau menggunakan metode deskriptif. Ya. Menggambarkan, memberikan gambaran, ya. Ada eksploratif, ya. Kemudian ada analisis, ya. Metode analisis itu kan biasa diistilahkan dengan tahlili. Coba kita pelajari misalnya tafsir Al-Misbah itu kita baca seperti itu. Jadi beliau itu di dalam memberikan deskriptif itu, beliau mengemukakan ya pendapatnya Al-Qurtubi seperti ini. Pendapatnya misalnya Al-Maraghi seperti ini, pendapatnya seperti ini itu ya. Seperti itu beliau juga memberikan gambaran ya tentang bagaimana pemahaman tafsir dari ulama-ulama yang lain. Itu menunjukkan bahwa beliau ini memiliki ilmu yang kuat karena bukan hanya saja membaca satu kitab tafsir. Ya. Kita kan sering sedih kalau ada yang menghujat beliau. Pak Quraisy itu seorang Syiah. Mungkin karena melihat Pak Quraisy itu memang mempelajari tafsir At-Tabatabai. Ya, saya juga baca tafsir Tabatabai, tapi beliau bukan berarti beliau seorang Syiah. Ya. Tapi beliau mempelajari bagaimana penafsiran ulama di dalam memahami ayat-ayat itu. Misalnya bagaimana tafsirnya Al-Lusi, ya kan? Jadi kalau kita mau lihat kitab-kitab tafsir, saya kira Ustaz sudah punya aplikasi itu ada Asy-Syamilah itu sudah. Ya, apalagi kalau Maktabah Syamilah yang versi terbaru itu kan sudah ada, bukan hanya saja kitab-kitab klasik ada di situ, kitab-kitab tafsir kontemporer pun sudah ada di situ. Ya, misalnya kita ya dalam misalnya metodenya Wahbah Az-Zuhaili. Wahbah Az-Zuhaili itu lebih mirip juga dengan metodenya Pak Quraisy. Ketika kita membaca Al-Misbah, kemudian kita baca tafsir Al-Munir, Wahbah Az-Zuhaili, itu Wahbah Az-Zuhaili pertama itu dia mengungkapkan dulu mufradat nahunya dulu dari segi nahunya. Ya. Kemudian dari segi balagahnya, jadi pisahkan antara nahu dengan balagah. Kemudian beliau lihat dari segi ijmalinya. Kemudian dari segi hukumnya, dari segi akidah. Ya. Kemudian baru beliau memberikan penjelasan secara luas. Ya. Itu model-model tafsir yang ada seperti itu. Jadi ada deskriptif ya. Ada ya kalau Pak Quraisy itu semua aspek dia deskriptif, dia eksploratif, dia analisis ya. Namun dalam membahas ayat
itu memulai daripada ayat pertama, surah pertama sampai misalnya Al-Baqarah dan seterusnya. Coba kalau kita lihat misalnya tafsir Al-Misbah itu kan dari Al-Baqarah. Ya. Beda dengan misalnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Ya, dengan kitab tafsirnya juga ya itu memiliki juga metode penelitian yang lain. Lain juga misalnya ke metode tafsir yang dilakukan oleh As-Sabuni. Dalam tafsir ahkam itu kan khusus beliau menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Dan di dalam memahami ayat itu, As-Sabuni mengungkapkan bagaimana pendapatnya Asy-Syafi'i, bagaimana pendapatnya Imam Abu Hanifah, bagaimana pendapatnya Imam Malik dan seterusnya. Jadi dia menafsirkan ayat-ayat hukum itu dengan mendeskripsikan bagaimana pendapat al-mazahibul arba'ah, al-aimatul arba'ah, 4 imam itu. Nah, itu. Jadi itu model-model tafsir ya itu yang dimasukkan, sehingga lahir dikatakan tadi ya model tafsir antara Pak Quraish Shihab dengan Syekh Muhammad Al-Ghazali itu memiliki pola yang mirip sama, yaitu memiliki metode deskriptif, eksploratif, dan analisis. Jadi ada tahlilinya, ada ijmalinya, dan ada juga muqarrannya. Nah, tafsir al-muqarran tadi itu bukan hanya saja berarti menafsirkan antara ayat membandingkan dengan ayat yang lain. Tapi muqarran dalam kitab tafsir itu adalah bagaimana seorang mufassir ya membandingkan antara pendapat seorang ulama dengan pendapat ulama yang lain. Itu yang dimasukkan dengan muqarran dalam penulisan tafsir. Ya. Itu kita lihat dalam misalnya juga tafsir Al-Munir itu juga membandingkan antara pendapat 5 mazhab itu. 4 mazhab. Ya. Itu kalau kita lihat tafsir Al-Munir seperti itu. Nah, tentang tadi bahwa Al-Quran sudah lengkap, itu siapapun umat Islam ya, yang mengaku Islam Muslim sejati pasti mengaku bahwa Al-Quran itu sesuatu yang sempurna. Dan tidak mungkin kita rubah. Namun perlu kita ingat bahwa yang dirubah itu bukan Al-Quran, tapi pemahaman di dalam memahami ataukah metode ataukah pendekatan dalam memahami ayat Al-Quran itu yang bisa berubah. Ya. Karena kita paham Al-Quran itu, hadis itu adalah shalihu kulli zamanin wa makan. Ya. Kita kan mau seperti itu. Dan kita harus paham seperti itu. Tapi bukan berarti bahwa pada saat kita memberikan pemahaman kepada Al-Quran, pemahaman kepada hadis, sesuai dengan perkembangan suatu zaman, perkembangan suatu tempat, bukan berarti kita menyimpan dari Al-Quran. Ya kan? Ketika kita membaca satu ayat, berbeda misalnya ulama yang ada di Indonesia dengan ulama yang ada di Arab Saudi. Satu ayat yang dibaca, mereka yakin bahwa ayat yang dia baca itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yakin bahwa ayat yang dibaca itu adalah wajib kita lakukan. Tetapi ketika kedua ulama yang berada di tempat yang berbeda, itu berbeda juga memahaminya. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa faktor geografis itu adalah merupakan suatu faktor yang bisa menyebabkan perbedaan pendapat ulama. Coba kita pada zaman sahabat, ya, ulama yang ada di Syam, ulama yang ada di Yaman, ulama yang ada di Irak, itu kan berbeda dalam memahami satu ayat Al-Quran. Ketika kita katakan misalnya, apabila kita menerapkan hukum qisas, kita sudah yakin bahwa tidak ada lagi pembunuhan. Seandainya itu yang jadi, tidak ada lagi pembunuhan di Arab Saudi. Ya. Tidak ada lagi pembunuhan di negara-negara Islam yang lain. Jangankan Arab Saudi yang ada sekarang, tidak ada pembunuhan pada zaman Khalifah Khulafaur Rasyidin. Khalifah yang tidak mati terbunuh cuma Abu Bakar dan Umar. Utsman dan Ali mati terbunuh. Siapa yang membunuhnya? Umat Islam. Ya kan? Dan apakah pada saat itu hukum Islam tidak diterapkan? Nah, ini kan. Kemudian pada khalifah seperti itu, Khalifah Hakimiyah dan sebagainya, ya, apakah ya tidak ada penyimpangan daripada ajaran Islam? Nah, karena itu kita perlu kembali mengetahui apa sebenarnya itu maqasidus syariah. Apa sih tujuan syariat kita? Syariat yang ada dalam Al-Quran, syariat yang ada di hadis. Kalau kita baca, ya sesuai dengan menurut pendapat Asy-Syatibi, tujuannya adalah limasalihin nas,
untuk kemaslahatan manusia. Jadi mungkin satu ayat kita baca, tapi pemahaman kita berbeda, penerapan kita berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu adalah untuk limasalihin nas, untuk kemaslahatan manusia. Dan misalnya kalau ada koruptor, jangan kita salahkan karena bukannya Al-Qur'annya diterapkan. Ya kan? Ketika masih banyak misalnya yang membunuh manusia, jangan kita salahkan Al-Qur'an tidak diterapkan. Tapi mungkin pembinaan kita terhadap umat Islam yang ada di Indonesia masih belum maksimal dan optimal. Ya, itu barangkali yang perlu kita hayati, ya kan? Hukum apapun itu, negara apapun bentuknya, kalau masyarakatnya tidak memiliki pemahaman yang kuat di dalam menghayati Al-Quran dan hadis, maka tidak mungkin, juga mungkin kita katakan ini kita terapkan syariat. Contohnya misalnya di Aceh sudah diberikan, ya kan, itu kan diperlakukan secara khusus. Apakah di Aceh sudah tentram sekarang? Apakah di Aceh sudah tidak ada perzinaan? Apakah di Aceh sudah tidak ada pembunuhan? Nah, itu saja ya yang ini yang perlu kita, ya. Artinya jangan sampai kita kalau ini sudah justru kita saling membunuh, ya. Jadi berbeda itu tidak apa-apa, kita berbeda, tapi jangan ada pikiran ini kafir, ya. Yang terjadi kan bukan hanya saja ini, kita lihat umat Islam yang ada di dunia ini, ya kan, sudah saling mengkafirkan. Kalau sudah saling mengkafirkan, maka pasti terjadi saling membunuh, ya kan, pasti saling membunuh. Kalau sudah kita saling membunuh, apakah ya tujuan syariat kita sudah tercapai? Saya kira itu. Ya, jadi dalam model-model, ya, jadi kita kembali kepada sekarang. Yang kita bahas itu adalah model penelitian tafsir. Jadi bagaimana metode dan cara pendekatan di dalam meneliti kitab-kitab tafsir. Ya, gitu kan. Jadi kitab-kitab tafsir kita kan banyak. Nah, kalau setelah kita teliti model-model tafsir itu, ada tafsir yang ya model penafsirannya misalnya secara deskripsi tadi, secara eksploratif, ada secara analisis, ada juga hanya khusus untuk membahas satu hukum, ya, atau ke ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, ya, seperti itu. Sama dengan ketika kita mengatakan model-model penelitian hadis, ya, artinya yang kita mau lihat bagaimana, ya, yang kita mau teliti itu bagaimana, ya, pemahaman dalam kitab-kitab hadis itu, ya, atau misalnya kitab syarahnya. Makanya itu ada kalau di dalam jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir itu di Usuluddin ada namanya studi kitab, ya, studi kitab tafsir, ada studi kitab hadis. Ya, disitulah. Jadi ada metode hermeneutika, ya kan? Ada juga dengan metode kontemporer yang menggunakan dengan multidisipliner sebagai pendekatan di dalam menyusun kitab-kitab tafsir itu. Ya, saya kira seperti itu. Ya, yang jelas kita semua di sini adalah orang-orang yang insya Allah mengamalkan Al-Quran. Insya Allah kita adalah orang-orang yang mengamalkan hadis. Ya, mungkin yang ada adalah perbedaan di dalam memahami ayat Al-Quran dan perbedaan dalam memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang penting tentu kita sebagai umat Islam, kita mau, apalagi kita umat Islam yang ada di Indonesia ini, kita kepingin supaya kita ini tetap tentram, tenang, menuntut ilmu, mau beribadah juga tenang, tidak ada bom-bom, tidak ada peperangan, tidak ada pembunuhan. Ya, tentu itu yang kita, karena itu karena kita lah umat Islam yang paling banyak di Indonesia, maka tentu keamanan negara ini banyak tergantung pada umat Islam itu sendiri. Nah, ya, saya kira seperti itu saya sampaikan. Ya, marilah, tidak apa-apa kita berbeda, tapi jangan pernah terjadi saling, itu yang paling menurut Syekh Qardawi, bahwa apabila sudah terjadi saling takfir di antara umat Islam, maka umat lain itu akan bertepuk tangan, karena memang itulah tujuannya. Ya, itulah tujuannya. Ya,
Kalau kita mendengarkan ungkapan negara-negara yang lain, justru negara-negara yang Islam yang lain itu banyak yang kamu kepada Indonesia. Karena negara yang paling banyak umat Islamnya sekarang ini adalah Indonesia. Kemudian kita aman. Ya, kita katakan kacau, banyak hal kekurangan. Ya memang banyak kekurangan. Kita harus akui itu. Tapi kalau kita bandingkan negara lain jauh lebih kacau lagi. Ya kan? Saya kira itu yang perlu kita pahami. Saya kira demikianlah perkuliahan kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hikmah dari puasa itu adalah kita dapatkan ya untuk aktivitas kita dalam menjalani kehidupan dunia ini yang sifatnya relatif dan kontemporer ya. Yang pasti adalah kita semua akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua suatu saat kembali kepada Allah dengan radiyatan mardiyah, ya kan? Ya. Selamat dunia dan selamat di akhirat. Demikianlah. Nanti saya akan share barcode-nya. Saya minta barcode ini dikhususkan atau hanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang hadir. Ya. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu al-asatiz wal asatizah. Ya. Dan saya juga mohon maaf atas segala kekurangan. Ya. Jadi sifatnya kita di sini ya tidak ada istilah guru dan murid. Yang ada jadi saya hanya diibaratkan ini pengarah ya. Hanya mengarahkan jalannya diskusi. Ada yang saya tahu sedikit saya sampaikan, tapi kalau benar itu datanya dari Allah, kalaupun salah itu adalah datanya dari saya sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan. Secara demikianlah kita tutup perkuliahan kita dengan bersama-sama berdoa kepada Allah. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana rabbi zidna ilma. Al-Fatihah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.